Oke, selamat malam untuk kita semua. Hari ini saya akan presentasikan tentang ternak babi. Jadi saya akan share. Itu topik yang saya bawakan malam hari ini yaitu pertumbuhan ternak babi topik yang akan saya bicarakan yaitu tentang potret bisnis peternakan babi, perkembangan genetik babi, alur dan sistem pemeliharaan babi, konsumsi pakan dalam pemeliharaan babi, pemeliharaan calon induk atau darah, pemeliharaan babi kawin, pemeliharaan babi bunting, pemeliharaan babi melahirkan, pemeliharaan babi lepas sapi, pemeliharaan babi grower dan finisher, serta biosecurity. Potret bisnis peternakan babi 2020. Pada diagram bisa kita lihat potret harga babi hidup antara 2019 dengan 2020. Pada 2019 kita lihat angka kenaikan dan penurunan harga babi hidup masih normal. Sementara pada tahun 2020 kita lihat dia terjadi penurunan sampai bulan Maret. Dari bulan Maret sampai bulan 12 terjadi kenaikan sampai melonjak harga tertinggi. Dan pada 2021 harga babi mencapai 75.000 sampai 80.000 per kilonya pokok hidup. Di sini bisa kita lihat populasi babi pasca ASF. Karena serangan ASF bisa lihat terjadi seperti di Sumut, dia angkanya tahun 2018 1.288.951 menjadi turun 737.371. Angka ini disebabkan karena penyakit ASF dan juga dikarenakan penjualan besar-besaran pada tahun 2020 karena harga babi naik. Genetik ternak babi. Genetik ternak babi bisa kita lihat seperti pada gambar. Itu ada Duroc, Jersey White, Yorkshire, Landrace, dan Petre. Inilah genetik babi yang ada di Indonesia yang dikembangkan. Genetik babi seperti Petre, cirinya warna bulu putih, tubuh besar, memiliki perototan pada bagian pantat, kaki kuat, memiliki 7 pasang puting susu, dan telinga tegak. Sementara Duroc itu berasal dari Amerika Serikat, New York, New Jersey. Ciri-ciri tubuh panjang dan besar. Profil muka cekung, telinga sedang dan cenderung terkulai ke depan. Mata besar berwarna coklat muda, hidung pesek serta moncongnya lebar dan panjang. Badan yang kompak dan memanjang.
warna bulu coklat kemerahan. Sementara babi Langrage, yaitu berasal dari Denmark, yang merupakan hasil persilangan antara babi White dengan babi lokal Denmark. Ciri-ciri tubuh panjang dan dalam. Kepala kecil, agak panjang, telinga terkulai rebah ke depan, warna putih halus dan bulu halus. Mempunyai kaki yang relatif panjang dan punggung seperti busur dan panjang dan lebar. Yang keempat yaitu babi Yorkshire, yaitu Lurgy White, yaitu berasal dari Inggris dan ciri-ciri kepala muka berbentuk seperti mangkuk, tegak badan besar, panjang dan dalam, warna seluruh tubuh putih, bersifat sebagai induk yang baik dan air susu banyak. Kita ada gambar. Yang berikutnya ada juga dia babi lokal, yaitu babi kampung dan juga babi hutan. Perkembangan bibit babi atau genetik dipengaruhi beberapa faktor yang diperhatikan dalam seleksi bibit, yaitu satu, efisiensi penggunaan pakan 60%. Dua, karkas dapat 35%. Karkas daging 35%. Yang ketiga, laju pertumbuhan 5%. Inilah alur pemeliharaan ternak babi, yaitu pada yang pertama setelah dia melewati masa darah, sudah mengalami siap kawin, dia dimasukkan ke kandang karantina. Setelah dia siap kawin setelah 2 bulan, dia dimasukkan ke kandang kawin. Di sana babi kawin dan sampai dia bunting. Setelah dia bunting, 3 bulan 3 minggu, lebih 3 hari per hari, babi dimasukkan ke kandang melahirkan. Setelah babi melahirkan, setelah mengalami proses sapi pada anak, babi yang melahirkan itu dikembalikan ke kandang kawin. Sementara babi lepas sapi diproses atau dipelihara melewati tahapan seperti nursery, grower, dan finisher. Setelah jadi finisher sudah mulai panen. Setelah 3 sampai 25 minggu dia dijual. Ada yang dijual ke market, ada juga diseleksi dia sebagai bakal calon induk, yaitu darah. Oke, babi di sapi induk tahun. Yang pertama itu jumlah melahirkan per tahun. Yang kedua bisa dilihat dari jumlah anak babi di sapi per induk. Oke, kita lihat bisa dilihat dari masa buntingnya 114 hari. Yang kedua, lahir sampai di sapi 28 hari. Sapi sampai kawin lagi 7 hari. Waktu tidak memproduksi sampai dengan 21 hari. Sehingga totalnya 170 ekor. Liter number yaitu 365 hari dibagi 170 sama dengan 2,14.
Jumlah anak babi di sapi berinduk bisa kita lihat yang dari segi perkawinannya, lama kawin, lama bunting, lama lahir, dan presentasi kematian. Jika kita menghitung piglet, dia untuk 100 ekor indukan dengan standar, yaitu dengan standar farrowing rate 80%, standar kemungkinan per tahun 2,14 kali, standar litter size 10 ekor, standar deflasi winning 10 ekor, 10%. Dan standar deflasi starter yaitu sampai finisher yaitu 10%. Maka hitungan jumlah piglet adalah bisa kita lihat pada indukan bunting, kita lihat dia 80 indukan. Jadi piglet yang dihasilkan per tahun yaitu 1.712 ekor. Sedangkan per bulan 142 ekor. Dengan deflasi 10%, babi terjual 128 hari. Sistem pemeliharaan bisa kita lihat sistem breeding and tempat breeding dan gestation, nursery, lactation, finisher room. Bisa kita lihat pada gambar. Inilah nursery. Ini piglet fattening. So, yang sistem pemeliharaan 2 dan 3 site. Itu breeding and gestation. Dari breeding and gestation dia dimasukkan ke nursery. Dibesarkan di nursery, kandang nursery. Setelah 3 minggu, selama 3 minggu sampai 9 sampai 10 minggu. Setelah itu dipindahkan ke kandang finisher room di umur 9 sampai 10 minggu sampai 25 sampai 27 minggu kemudian. Sementara yang kedua itu dia masuk ke kandang with to fisher room. Feeding konsumsi in farm. Bisa kita lihat pada konsumsi feednya yaitu sow, gestation, lactation, gestation 720, untuk lactation 380. Rasionya 13. Piglet ya, ada Griffith, itu 55, Winner 330. Sementara pada grower, starter, grower, finisher itu 660, grower 1650, finisher 1950. Nah, kita katakan konsumsi per tahun. Kandungan nutrisi dalam pakan bisa disesuaikan dengan umur dari ternak tersebut.
tersebut, yaitu pada umur 6 sampai 10 minggu dia bisa kita lihat umur pada tabel itu grape pada umur 10 sampai 20 minggu yaitu winner, 20 sampai 50 itu grower, 50 sampai 100 yaitu finisher, dan ada dry soak dan lactasin soak. Bisa kita lihat perbandingannya yaitu pada protein kalau pada grape yaitu 2 sampai 3 sampai 25, sedangkan pada winner dia 19 sampai 22, pada grower dia 18 sampai 20, tapi finisher 16 sampai 17, dia semakin besar dia proteinnya semakin rendah. Beda dengan dry soak 13,5 sampai 13,8, naik dia ke laktasi 17 sampai 18. Target jumlah pakan terkonsumsi dan performa pertumbuhan. Bisa kita lihat pada gambar. Berarti pada umur 3 minggu dia badannya 4 sampai 6 kilo, konsumsi per gram per hari dia 250, jumlah pemberian kilo per minggu dia 1,75, estimasi konsumsi atau PBB dia 1 kilo. Harapan laju pertumbuhan gram per hari dia 227. Demikian sama yang berikutnya sampai dia di 30 minggu. Oke, bisa kita lihat dari setiap tahun 30 sampai 40% dari kalsium ya di dalam pergantiannya. Oke, pada proses adaptasi yaitu digabungkan dengan induk di kandang karantina, yaitu induk tua, dan digabungkan dengan induk tua, ya, induk tua. Hal penting pada pemeliharaan yaitu berat badan standar pertama dikawinkan adalah 130 kg. Baru ketepatan deteksi ekstrus, ketepatan waktu mengkawinkan, ketepatan pemeliharaan pejantan. Nah, ketepatan dalam memilih pejantan. Berikutnya itu pakan babi darah perlu ditambah antibiotik, anti-mikroplasma, dan premix untuk pertumbuhan kelenjar susu supaya bisa memproduksi air susu yang banyak. Yang berikutnya juga dia harus ada program vaksinasi. Stimulus eksterus. Bisa dilihat gambar kayak stimulus eksterus ya, dengan pejantan ya, dengan melihat setiap hari dan juga pagi dan malam. Dia bisa dilihat dari sifatnya dengan pejantan. Bisa juga setiap
pagi dan malam. Pemeliharaan darah dan seleksi eksterus yaitu dilihat dari pejantan, dari tunggangi, ya, sudah diam mungkin puncak birahi. Pemeliharaan babi kawin yaitu stimulus dengan pejantan sebelum kawin sampai diam. Mengecek ulang hasil kawin, jika hasil positif babi masuk ke kandang pemeliharaan babi bunting, tetapi jika hasil negatif babi masuk ke kandang pemeliharaan babi kawin. Mengecek eksterus sebelum 21 hari dimulai dari umur 18 sampai 24 hari kawin. Metode manual dengan menggunakan pejantan dimulai pada umur 18 sampai 24 hari setelah kawin. Metode ultrasound dilakukan pada umur 5 minggu setelah kawin. Deteksi ultrasound setelah umur 5 minggu kawin. Pemeliharaan babi bunting. Bisa kita lihat umur kebuntingan 9 minggu dan umur kebuntingan 12 minggu. Perbedaannya dia semakin besar pada umur 12 minggu. Oke, jadi perlu dia dalam babi bunting dalam adaptasi kandang, menurunkan konsumsi pakan. 4 hari sebelum melahirkan babi bunting dipindah ke kandang melahirkan dengan tujuan beradaptasi dengan kandang melahirkan dan penyesuaian pakan. Kontrol lingkungan dengan menambahkan kipas untuk membantu sirkulasi udara. Lalu kontrol program pakan dan ketersediaan air. Kontrol kesehatannya. Nah, dalam pemeliharaan babi melahirkan dengan kandang yang sudah bersih. Bisa dilihat dalam kandang. Melahirkan ya, cara untuk mendeteksi proses kelahiran yaitu dengan memijat puting. Jika sudah keluar air susu, sehingga dalam selang waktu 24 jam pasti melahirkan. Oke, berikut adalah proses kelahiran babi dan yang menyusui. Secepatnya pinglet mendapat kolostrum. Jadi saat babi dilahirkan, dia juga harus cepat-cepat mendapatkan kolostrum yang menambah kekebalan dalam tubuh. Spesifikasi untuk kolostrum. Kolostrum merupakan susu pertama yang disekresi pada 24 sampai 48 jam pertama setelah indukan melahirkan. Kolostrum mengandung protein 3 kali lebih banyak, terutama imunoglobin, dibandingkan dengan susu biasa. Kolostrum yang pertama kali dikonsumsi oleh anak babi pada jam pertama sejak melahirkan. Perubahan kolostrum menjadi susu dewasa terjadi secara perlahan dan umumnya sampai pada minggu pertama laktasi. Pada masa transisi konsentrasi protein menurun. Sebaliknya laktosa dan lemak meningkat. Pada babi melahirkan, yaitu pemberian pakan pada babi melahirkan adalah whole feed. Pemberian pakan indukan whole feed bertujuan untuk 1. Produksi air susu, 2. Menghindari hilangnya berat badan, 3.
yang berikutnya adalah konsumsi pakan induk pada saat menyusui adalah 0,25 kali jumlah anak tambah pakan induk. Contoh, jika jumlah anak 10, maka kebutuhan pakan 0,25 kali 10 tambah 2,5 kg. Itu 2,5 tambah 2,5. 5 kg per hari. Hal penting yang dilakukan pada induk melahirkan yaitu yang pertama, pemberian antibiotik injek spektrum luas untuk menghindari infeksi setelah melahirkan. Penambahan antibiotik untuk kontrol mikroplasma dan suplemen susu untuk menambah volume air susu dan antibiotik. Penyuntikan hormon prostaglandin untuk membantu proses reproduksi selanjutnya. Evaluasi pemberian pakan supaya body scoring pada induk tetap bagus. Pasca sapi, kandang farrowing harus dibersihkan sebersih mungkin dengan desinfektan. Dalam ini juga body condition bisa kita lihat skornya, ya, skor 5 yaitu pada sebelah kanan. Oke, dalam pemeliharaan anak babi, ya, standar berat badan pinglet yaitu 1 sampai 5 ekor, 1 sampai 5 kg per ekor. Pemeliharaan anak babi itu sudah pemeliharaan anak babi. Potong taring pada umur 2 hari setelah melahirkan. Potong ekor umur 2 hari setelah melahirkan. Potong kuping untuk identifikasi saat 2 hari setelah melahirkan. Belajar makan babi, belajar makan pada umur 1 minggu dalam jumlah sedikit tetapi berulang kali. Pemeliharaan anak babi. Dalam pemeliharaan anak babi ini perlakuan kastrasi dilakukan pada umur 10 hari. Umur lepas sapi yang diharapkan pada 28 sampai 30 hari. Keseragaman berat yang bagus, menurunnya angka kematian, mendapatkan ukuran yang besar. Bahan pakan atau feed ingredient sampai dia starter. Beberapa pertimbangan untuk penyediaan ransum untuk anak babi starter prasapian. Apabila penyapihan dilakukan lebih dini 3 sampai 4 minggu. Yang kedua, mengatasi zat nutrisi yang defisien pada ASI atau besi dan besi. Yang ketiga yaitu merangsang perkembangan sistem pencernaan untuk ransum pada solid. Oke, pada pakan crepe disusun sebagai suplemen bagi ASI sehingga tidak perlu harus menyediakan semua unsur nutrisi yang diperlukan pada pre-starter. Faktor penting bagi pakan crepe adalah daya kecernaan dan palatabilitas. Sekali bagi pre-starter tetap perlu mendapatkan ransum berkualitas dengan komposisi lisin 1,25 sampai 1, lisin 1, 2,5 sampai 1,70%, dan energi
3.400 sampai 3.600 kilokalori per kilogram. Bahan-bahan bagi pakan krep yaitu susu skim, whey, minyak kelapa atau asam lemak rantai sedang, minyak jagung, minyak kedelai atau lemak tidak jenuh, dan glukosa. Berat lepas sapi yaitu 8 sampai 5 kg. 8,5 kg. Pindah ke kandang sapi. Jadi setelah dia berusia lepas sapi atau dia sudah 8,5 kg, dia dipindahkan ke kandang sapi. Perlakuan kandang setelah lepas sapi. Setelah lepas sapi, kandang melahirkan harus dibersihkan dengan air bertekanan dengan ditambahkan desinfektan. Karena pada proses kelahiran ini otomatis kandang indukan bayi pasti kotor dengan darah yang keluar dan juga sisa-sisa air ketuban dan membungkus anakan babi. Transportasi babi sapi. Bisa kita lihat mulai dari kandang dikumpulkan, dimasukkan ke truk atau ke box untuk dijual. Oke. Dan pemilihan babi sapi bisa kita gambar. Pemeliharaan grower dan finisher. 3 kunci keberhasilan pada pemeliharaan grower dan finisher yaitu evaluasi kesehatan babi, konversi pakan babi, kebersihan kandang babi, pemberian pakan. Pada grower 40 sampai 60 kg diberikan secara full pakan. Pada finisher 60 sampai 100 kg dilakukan pembatasan pakan. Perlu dilakukan pemisahan ukuran bobot besar dan jenis kelamin dengan tujuan untuk mencapai keseragaman berat badan dan menyeleksi babi jika akan digunakan sebagai calon darah. Spesifikasi darah kandang babi. Yang pertama yaitu kebutuhan ruang 0,35 meter per babi. 2, kepadatan kandang yaitu yang ideal dia 10 sampai 20 babi per pen. Pada dipel air minum yaitu 1/10 babi. Tingginya sejajar dengan tulang belakang babi. Jadi dia harus sejajar dengan tulang belakang. Laju aliran yaitu 0,5 liter per menit. Tempat pakan itu pemberian pakan manual yaitu per babi yaitu 1 lubang, 1 babi 1 lubang. Dan pemberian pakan yang ad libitum yaitu 2 sampai 3 babi dalam 1 lubang. Lebar tempat pakan yang disarankan yaitu menurut GIOM 2006 itu sebagai berikut, yaitu peak weight kilogram untuk bobot babi per kilogram, lalu pada ideal weight lebar tempat pakan sentimeter. Jadi dia pada 5 kilo dia
papakan 12 cm dan beri sampai di 30 kg dia 22 cm. Fase pertumbuhan ternak babi yaitu pada fase starter itu badan 5 sampai 10 kg, starter yaitu 10 sampai 20 kg, grower yaitu 20 sampai 35 kg, sementara finisher yaitu 60 sampai 100 kg. Faktor penting penunjang kesehatan yaitu patologi, imunologi dan epidemiologi. Yang kedua, dia nutrisi dan potensi genetik. Yang berikutnya yaitu fisiologi dan farmakologi, sehingga didapatlah babi yang sehat. Non-infection infertil, infeksi, itu pada reproduksi. Fishbone atau diagram bisa juga di respiratory yang non-infection dan yang infection. Dari viral kita bilang infection ya, VRS, PCV2, yang ketiga SEV, yang keempat PRV. Sementara dari bakterial infection yaitu Mycoplasma hydropneumonia, dan juga Haemophilus parasuis, dengan Streptococcus suis, ada juga Pasteurella multocida, juga Actinobacillus suis, dan juga Salmonella conneosuis, ada juga Bordetella bronchoseptica, dan yang terakhir Actinobacillus pleuropneumoniae. Segitiga penunjang keberhasilan kontrol penyakit yaitu ada vaksinasi, medikasi, biosecurity. Apa itu biosecurity? Biosecurity adalah serangkaian kebiasaan, prosedur, dan sikap manusia yang menjadi pembatas bibit penyakit agar tidak menyerang hewan. Jadi inang agar inang tidak, dia harus dari sikap, kebiasaan, prosedur. Jadi bakteri, virus, parasit tidak masuk ke peternakan. Biosecurity berlaku dua arah, yaitu bioeksklusif, itu serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencegah masuknya penyakit dalam suatu peternakan. Yang kedua yaitu biocontainment, itu serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencegah penyakit menyebar ke luar dari suatu peternakan. Oke, tujuan biosecurity memutus siklus penyakitnya itu penyakit menular tidak tertular, ya, sakit tidak tertular ke yang sehat. Tidak menulari yang sehat, ya, dan yang sehat tidak tertular, ya, yang sehat tidak tertular.
Dua faktor resiko. Nah, faktor resiko peternakan babi yaitu ada dari manusia, sapronak yaitu kelengkapan dan ya, kelengkapan pada peternakan. Yang kedua, yang ketiga yaitu kendaraan. Mungkin kendaraan ini membawa penyakit, peralatan kandang, hewan liar, hama, bahkan air minum juga bisa mempengaruhi terjadinya kebangkitan penyakit produk. Bisa juga dari produk-produk pakan, produk-produk yang masuk ke peternakan. Dan juga liter bekas. Mungkin yang liter bekas ini kadang sudah dipakai ternak lain, namun masih dipakai untuk ternakan yang baru. Bahkan juga bangkai tidak segera dikubur. Nah, berikutnya adalah contoh jadi dari yang terkontaminasi positif oleh penyakit. Bisa kita lihat dari positif yang berwarna merah. Elemen biosecurity yaitu dia isolasi, pembersihan, bersihan dan desinfeksi dan pengaturan lalu lintas. Isolasi itu rangkaian kegiatan yang mengurangi kontak faktor resiko dengan inang semaksimal mungkin sehingga kemungkinan inang tertular penyakit turun sampai tingkat yang paling rendah. Tentukan daerah bersih dan daerah kotor. Pengaturan lalu lintas yaitu adalah kegiatan mengatur pergerakan faktor resiko di dalam dan di keluar masuk suatu peternakan berdasarkan area bersih dan area kotor yang telah ditetapkan. Visitor, please respect farm biosecurity. Pembersihan dan desinfeksi. Pembersihan ditambah desinfeksi adalah dekontaminasi. Pemusnahan atau netralisasi organisme penyebab penyakit, yaitu virus, bakteri, parasit, dan jamur. Memutus siklus hidup bibit penyakit dan menekan populasi bibit penyakit dalam peternakan jangka panjang. Level keamanan ya, pada tingkat 0 tanpa usaha pencegahan sama sekali. Tingkat 1 tingkat perlindungan 50%. Pembatasan kendaraan dan pengunjung. Penggunaan konferal dan sepatu bot untuk kontraktor dan karyawan reparasi. Menyediakan tempat ganti pakaian dan membersihkan diri. Bebas dari burung liar, tikus, dan lalat. Fasilitas pemusnahan bangkai yang baik. Pada tingkat 2 dia tingkat perlindungan 95%. Itu semua perlindungan yang ada pada level 1 wajib mandi untuk semua orang yang masuk ke peternakan. Punya pagar setinggi 2 meter dengan gerbang yang dijaga. Merupakan didekontaminasi di fasilitas dengan berada di luar lokasi peternakan. Dekontaminasi peralatan kandang. Memiliki semua alat dan biosecurity itu berarti dia investasi jangka panjang. Nah, jadi setelah dari materi yang saya sampaikan dia untuk menuju modern pig farm
kita harus memperhatikan feedingnya, genetiknya, biosecurity, reward system, disease control, manajemen, fasilitas, environmental, lokasi, dan juga lokasi. Jadi kita bisa mendapatkan kandang yang betul-betul sesuai dengan harapan kita. Jadi demikianlah presentasi saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi kita semua dan kita semangat dalam beternak babi supaya kita juga mendapatkan income yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi di akhir kata saya ucapkan terima kasih